kistaku, pengalaman operasi kista yang aku kemarin jalanin. Sebenarnya banyak banget sih yang nggak banyak sih, ada beberapa teman-temanku yang nge-DM nanyain emang semenyeramkan itu kah operasi kista. Emang karena operasi kista itu prosesnya sama kayak operasi sesar. Jadi kalau operasi sesar setahu itu dia bius tengah badan, dari bawah, dari sini sampai ke kaki. Kalau kemarin aku itu biusnya bius total. Oke, kita mulai. Jadi aku sambil ngeliat kata-katanya ya, karena aku udah agak lupa jalan cerita kistaku ini. Jadi aku tuh nggak tahu kalau ada kista JPS USG. Untuk yang dokter yang kedua, dokter Herpram USG, ada kista di ovarium sebelah kananku, ukurannya lumayan besar. Jadi dokter menyarankan untuk aku operasi, dan itu aku langsung berpikir mungkin karena ya kita udah besar, jadi aku harus operasi. Jadi aku mau nggak mau ya harus operasi. Terus itu besoknya aku kembali sama dokter buat bilang kalau aku udah siap dioperasi. Jadi aku tuh dioperasi itu tanggal 28 Juli 2020. Jadi itu dokternya aku besok pagi tanggal 28 udah ada di rumah sakit ngurus pendaftarannya, sama harus rapid dulu karena rapid itu penting, harus diwajibkan sebelum menjalankan operasi atau rawat inap di rumah sakit. Jadi aku pagi jam 7 jam 8 pagi itu udah di rumah sakit buat ngurus. Terus yang pakai BPJS ini aku operasinya pakai BPJS ya, karena katanya dokter kalau misalkan umum ini lumayan mahal biayanya. Jadi aku alhamdulillah BPJS menanggung itu. Terus jadi aku pertama ke Poliklinik Ibnu Sina, tempatku berobat biasanya. Kalau sakit biasa tuh di Ibnu Sina Sepinggan. Jadi aku kesana minta surat rujukan dengan menunjukkan hasil USG kistaku ke dokter biar bisa dikasih rujukan. Jadi aku sama hasil cocoretan dokter kalau aku dinyatakan ada kista 11 cm dan harus operasi. Kesana aku dan dikasih sama dokternya surat rujukan ke rumah sakit. Pas ditanya waktu itu ada pilihan rumah sakit mana, mau rumah sakit Hermina, rumah sakit Pertamina, atau rumah sakit Restu Ibu. Karena dokter kemarin di Restu Ibu, jadi aku milih untuk di Restu Ibu. Udah lanjut ke tanggal 28 nya. Jadi aku pagi itu udah pertama ronsen dulu, ronsen paru-paru kalau nggak salah, ronsen paru-paru sama habis ronsen paru-paru nunggu hasil ronsen paru-paru keluar, aku rapid. Dan rapid itu aku diambil darah dari sebelah sini sama di bagian belakang telinga di sini nih. Gak tahu ya, aku juga baru tahu kalau ternyata ngambil darah dari sini juga. Aku pikir cuma di sini doang, ternyata di sini juga. Cuman yang di sini nggak ada rasanya sih. Aku banget sih sama yang namanya jarum suntik. Cuman kemarin karena aku udah siap, mantep banget buat operasi, jadi aku sudah siap menjalankan apa aja prosesnya. Yang namanya di infus itu kan jarumnya gede banget, tapi aku siap. Jadi prosesnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang aku baru bisa masuk di kamar rawat inap. Selesai, hasilnya baik semua, alhamdulillah non reaktif. Si rapidnya, jadi aku langsung masuk ke ruang IGD itu buat diinfus. Jadi aku udah diinfus, langsung naik ke kamar rawat, disuruh ganti. Oh iya, aku ditanyain dulu sama dokternya aku udah puasa kah? Iya aku udah puasa. Aku bilang udah dok, dari jam 7 aku makan terakhir 7 pagi dan sampai sekarang udah makan lagi, makan dan minum. Oke, sudah, karena kalau mau operasi itu harus puasa ya, setauku harus puasa, apalagi yang di black itu bagian perut.
Terus si suster menyarankan untuk mencukur bulu kemaluan dulu. Aku juga kaget ternyata disuruh hal yang kayak gitu ya, jadi aku suruh cukur. Buat kalian yang mau menjalankan operasi, tolong cukurnya di rumah aja. Aku tahu ya kalian harus cukur di rumah karena kan aku betul udah dipasang infus dan aku tuh nyukur sendiri, ya ampun ribet banget sampai tanganku dikeram, ribet ngatur ini pokoknya ribet lah. Jadi kalian kalau sudah tahu mau dioperasi sesar atau mau operasi kista, kalian cukur duluan ya di rumah sebersih mungkin, karena nanti kalau nggak bersih dong susternya komentar ini kurang bersih, harus lebih bersih lagi gitu. Sudah mencukur sudah selesai, ganti baju baru mencukur udah. Pertamanya aku diinfokan mau dioperasi jam 5 sore dan 5 sore oke, aku udah menunggu, aku udah lapar nggak boleh makan kan, jadi aku nunggu sampai jam 5. Terus aku dipasangin kateter siang itu. Aku nggak suka banget dipasangin kateter karena aku nggak enak dimasukin selang itu. Nah itu sakit banget, bagian bawah kita tuh langsung sakit. Menurutku sakit, tapi kita nggak bisa ngerasain. Pengen pipis tiba-tiba udah penuh aja tuh si bungkus kateternya itu. Ternyata dia memang memudahkan kita biar nggak bolak-balik kamar mandi, karena kan habis operasi kan nggak bisa jalan dulu. Terus itu pas jam 5 suster datang lagi infoin ternyata mundur jadwal operasinya, jam operasinya jadi jam 7 malam. Ya aku udah deg-degan banget, perlu udah nungguin jam 5 tuh udah deg-degan banget nungguin, ternyata mundur. Ya udah nggak apa-apa, tapi ya sama lapar juga sih, lapar banget. Jadi puasaku diperpanjang. Jadi aku jam 7 dioperasi, masuk ke ruang operasi sampai di dalam ruang, nanti aku ada videonya ya. Sampai di dalam ruang operasi aku nunggu pasien-pasien yang udah dioperasi keluar dulu, nunggu. Terus itu bajunya diganti, baju khusus operasinya diganti. Terus pindah tempat tidur dari tempat tidurku yang dari kamar dipindah untuk tempat tidur yang buat oke. Sudah waktunya masuk ke ruang operasi, dorong aku dorong masuk ke dalam ruang operasi. Wah dingin banget kan, cuman pakai baju operasi kan, baju operasi itu udah tipis. Terus itu dokter tuh selalu aja nungguin aku santai dokternya. Aduh udah mati gue, ya Allah deg-degan banget, terus saya mau pulang aja takut, tapi udah di sini juga nggak mungkin ya kan. Jadi AC itu pas di depan, pas di atasku, bener-bener pas aku dipasang di situ. Wah gila dingin banget. Sudah ditensi apa gitu ya kalau nggak salah, di tanganku di tangan ini. Terus itu aku disuruh duduk, terus disuruh terontang ini kan, so aku duduk, disuruh melukin si bantal. Aku disuruh meluk bantal karena mau disuntik anestesi di belakang punggung aku ini. Jadi pas disuntik bilang dokternya ini agak sakit ya, bilang si dokter yang pas khusus suntik ini agak sakit ya, tahan ya gitu, jangan gerak ya. Iya kan, aku tahu ini kayaknya agak berbahaya gitu sih kalau kita salah-salah gitu kan, apalagi kalau kita bergerak, serem deh. Jadi aku disuntik, pas disuntik lama-lama jariku nggak bisa bergerak, kakiku udah nggak bisa gerak. Mati rasa, kram banget, jadi mati rasa. Sudah selesai disuntik baru sampai kaki nih yang kram, nggak ada rasanya. Terus aku disuruh garing pelan-pelan, udah nggak tahu aku udah bagaimana kelanjutannya. Jadi pas setengah operasi aku tuh bangun, aduh aku kenapa harus terbangun, aku nggak pengen terbangun, padahal maksudnya pas operasi aku nggak pengen bangun ya, tahu-tahu udah bangun udah selesai, tapi aku terbangun deh. Tapi aku linglung gini, wah masih operasi, lanjut tidur karena daripada aku nunggu dia selesai. Tapi tidur alhamdulillah. Terus kayaknya tuh aku operasi tuh 2 jaman deh, soalnya aku ngeliat chat di keluarga aku itu aku 2 jaman baru keluar. Jadi aku keluar tuh jam 9 dalam keadaan tidur. Sebenarnya aku udah sadar sih, udah waktu selesai itu aku udah sadar, tapi aku masih ngantuk banget, jadi aku milih untuk tidur.
Ini kakakku yang fotoin, kebetulan kakak aku yang jagain. Makasih banget buat kakakku sama adekku sama ibuku yang udah ganti-gantian buat jagain aku, karena kan kalau COVID ini nggak boleh lebih dari satu, maksudnya emang nggak boleh lebih dari satu sih yang jaga, cuman nggak boleh ada yang jenguk, suami juga nggak bisa pulang, jadi kakakku sama adekku sama ibuku ganti-gantian buat jagain aku. Terima kasih sarannya. Sudah itu sambil nunggu recovery aku habis operasi ditaruh dulu di luar ruang tunggu habis operasi berapa menit. Oh iya, sebelum operasi itu juga kalian wajib banget siapin kopek hitam buat kalian muntah nanti, karena pasti kalian akan muntah habis dibius itu. Terus sama toples seukuran kista kalian. Jadi kakakku tuh kemarin kan kita kan nggak tahu kan, maksudnya baru pertama kali yang namanya operasi kista, jadi kita disuruh siapin toples karena ukuran kista aku lumayan besar 11 cm. Jadi kakakku disuruh cari toples yang sesuai ukuran untuk si kistaku. Jadi kalian siapin itu ya. Sudah selesai operasi dan kistanya lumayan besar, emang gede padet gitu. Terus kakakku yang jagain aku dari siang itu malamnya gantian sama adekku TV. Jadi adekku ini bagian yang jagain aku pas aku selesai operasi, dan itu luar biasa. Jadi aku terbangun kan aku selesai jam 9 operasi itu. Aku tuh terbangun sekitar jam 10 jam 11 terbangun, buka mata langsung mau muntah, kompek muntah, tapi mual nggak ada keluar gitu lah, karena kan aku belum ada makan dari pagi, mual semualnya. Dan bagian perut aku ini kan yang dijahit kan, jadi pas mual itu kan ketarik kan, kalau kita mau muntah itu kan ketarik nih bagian perut. Aku sambil nahan ini sakit sambil harus keluarin ini biar lega. Tapi alhamdulillah aku menikmati semua proses itu. Aku langsung banyak makan karena lapar kan, aku banyak makan. Terus itu aku sebenarnya suster udah nyuruh gini, belajar bangun pelan-pelan ya. Aku pikir mah gampang aja ya bangunnya pelan-pelan. Sekalinya pas bangun setengah mati katanya aku, karena masih plasterku masih gede kan, jadi kayak terlem, sakit banget. Jadi aku pelan-pelan, tapi aku semangat banget buat sembuh, maksudnya buat aku pengen pulang udah. Jadi aku harus cepat belajar belajar jalan biar aku cepat pulang. Aku udah mulai bisa bangun pelan-pelan, makan sambil duduk sekarang. Terus siang tanggal 29 tuh dokternya datang buat kontrol. Dokter cerita, kista kamu gede loh Yola, kista kamu gede, jadi ovarium kanannya juga diangkat. Gitu ya dok. Tapi aku udah feeling sih, kayaknya aku sama suami tuh udah ikhlas kalau misalkan si ovarium kananku udah diangkat, karena aku masih bisa berharap sama ovarium kiri kan. Jadi udah, aku dokternya cerita gitu, kamu harus cepat hamil ya abis ini. Maunya sih gitu dok, tapi kalau nggak jadi gimana, aku bilang gitu kan. Ya kita program, kata dokter. Aku semangat, dokternya bikin aku semangat pokoknya. Kita harus bisa, katanya gitu. Semangat. Sama nanya dokter, aku udah boleh pulang kah? Ya jangan dulu, besok aja ya, besok bisa pulang. Senang banget. Iya dok, aku mau pulang sudah. Aku bilang, udah bisa jalan, udah bisa pelan-pelan dong. Padahal juga ya masih agak mual setiap bangun tuh, masih sakit kepala, kelingan gitu kan, karena kelamaan baring juga kan. Ngerasiapin obat untuk dibawa pulang buat besok. Jadi kata dokter ini nanti ada antibiotik segala macam, sama ada obat nyeri bekas jahitan. Kalau kata dokter ini ada obat dari BPJS semua kan, rata-rata obatku. Jadi kalau misalnya kalau obat ini nggak mempan buat rasa nyeri, kamu bisa tebus obat, saya kasih resepnya. Tebus obat di luar BPJS tapi ya ini ya. Oh ya udah, nggak apa-apa dok. Sudah, itu kayak obat kapsul gitu loh, obat kapsul. Nanti aku fotoin deh. Jadi masukin dalam lewat anus. Udah dokternya. Jadi dok, kapan ini kateterku dilepas? Aku bilang gitu kan. Ntar sore ya dilepas. Alhamdulillah, aku seneng banget. Udah, dokter udah pergi dan aku
menunggu waktu sore itu biar agak sudah dilepas kateterku sore. Aku makan seperti biasa, aku makan masih enak makan, malah nyuruh adikku beli roti-rotian biar aku makan banyak. Terus paginya tanggal 30 itu suster datang, infoin hari ini pulang ya. Alhamdulillah dilepas infus, dicabut infusnya. Aku lupa sih infusnya itu dicabut sebelumnya apa pas harinya aku mau pulang, lupa. Dicabut infusnya, lega banget, apalagi kateterku dilepas, ya Allah lega banget. Enak banget, langsung aku merasa mantap. Terus itu udah si suster nyaranin makan kulit telur ya, kalau bisa dalam sehari itu 5 butir sama susu beruang 1 kaleng sehari, biar bekas operasinya cepat kering. Oke. Kalau aku bilang ini, tahu aku yang namanya ikan gabus itu kan juga lebih cepat buat kering bekas ikan kan, atau luka gitu kan. Terus kalau ikan gabus boleh nggak? Boleh, malah bagus kalau ikan gabus lebih cepat katanya gitu. Oh ya udah dong. Ya udah suster kasih. Udah pulang deh aku. Itu tanggal 30. Jadi aku tuh cuman 28 29 33 hari doang. Jadi 28 operasi, 30 recovery, tanggal 30 aku kebetulan aku kerja. Jadi kerja itu aku minta dikasih waktu berapa hari buat istirahat dulu pas ke operasi. Jadi aku dikasih waktu 2 hari terus saya operasi untuk lanjut kerja lagi. Jadi terus aku mau cerita tentang keadaanku setelah operasi di rumah ya, setelah pulang dari rumah. Jadi sampai rumah aku termasuk masih susah bangun. Jadi aku ya iyalah masih susah bangun karena masih dijahitan kan, sama perbannya lumayan masih besar kan. Jadi aku tuh setiap bangun tuh merengin dulu badanku, baru angkat badan dikit-dikit. Kalau nggak minta bantuan adik atau kakak yang ada di situ, yang ada dekat. Jadi aku di situ, tapi aku happy banget udah di rumah, happy banget. Jadi aku merasa recovery itu berjalan dengan lancar. Bangun, jalan masih gini-gini kayak masih nahan yang di perut ini, padahal sebenarnya kalau lurus bisa sih, cuman sugestiku aja kayak masih sakit gitu. Padahal nih kalau lurus mau masih agak bengkak berapa hari gitu ke jalannya. So aku nggak bisa namanya merebangkan badan, nggak bisa narik badan tuh nggak bisa. Aduh, aku tuh masih takut makan sembarangan. Jadi aku tuh makan telur, nggak mau makan daging, nggak mau makan ayam, takut. Karena aku masih waktu baru operasi aku tahu kista aku dari makanan junk food gitu kan, padahal ternyata enggak. Jadi kista aku tuh dari obat promil yang aku konsumsi. Jadi kalian bisa nonton nanti di video gue yang sebelum ini ya, aku ada ceritain tentang awal mula kista aku. Sudah terus aku susah BAB, aku berapa hari tuh nggak bisa BAB, tapi padahal aku tuh makan tuh lahap banget, banyak banget aku makan, tapi nggak bisa BAB. Itu yang bikin aku stres. Ternyata setelah aku cari tahu, ternyata itu dia pengaruh dari obat yang aku minum, jadi dia susah BAB. Terus beberapa hari setelah operasi aku mencoba untuk naik motor digonceng. Pas naik sakit sih cuman ya itu, aku memang pengen banget buat cepat sembuh gitu kan. Jadi aku mencoba untuk digonceng naik motor karena kalau ya. Terus apalagi yang aku ceritain ya, ternyata aku kan udah nebus obat yang buat nyeri. Kalau misalkan nggak tahan kan, sudah dari obat BPJS aku nggak tahan, aku bisa gunakan obat yang luar BPJS. Aku udah tebus, tapi ternyata aku tidak kayak gitu, karena aku alhamdulillah nyeri aku masih bisa aku tahan, dan aku ya baik-baik aja sih habis operasi, alhamdulillah. Dan aku mencoba untuk seka-seka badan, karena dari tanggal 28 operasi itu sampai tanggal pulang aku dari rumah sakit itu aku belum ada mandi, karena nggak berani kasih air gitu di bagian ini. Perban juga udah suster ini nggak apa-apa ya dipakai mandi, tapi aku tetap aja ngeri. Jadi aku seka-seka aja badan. Terus kalian baiknya di rumah itu ada WC duduk ya, karena kalau aku di rumah tuh nggak pakai WC duduk, karena aku nggak suka sama WC duduk. Aku lebih suka sama WC jongkok, katanya untuk demi kesehatan. Ternyata emang kalau WC
si jongkok ini yang baik untuk kesehatan. Cuma kita juga harus perlu punya WC duduk, karena WC duduk itu ya untuk kita orang sakit, misalkan habis operasi kayak kemarin kan benar-benar kayak apa sih, buka kaki aja tuh udah kayak terasa sakit kan. Jadi sebenarnya aku butuh itu, jadi biar lebih enak BAB atau BAK nya. Terus jadi kalau nggak salah panjang jahitanku itu sekitar 10 atau 15 cm ya, kalau nggak salah perkiraanku segitu. Jadi aku tanggal 7 lagi kalau nggak salah, tanggal 7 Agustus aku kontrol, dilepaslah si perban, dan alhamdulillah perbannya udah kering. Seneng banget. Perbannya udah kering, jadi dan dokternya nggak ngasih lagi perban. Wah, pikir kok dia nggak ngasih lagi perbannya, maksudnya kasih aja lagi perban biar aku tuh enak kalau mandi. Aku masih takut kalau untuk mandi sih. Terus aku berinisiatif untuk beli perban sendiri, dan ternyata aku diinfoin sama temanku di Instagram kalau benar-benar dokternya udah ngelepas si perban dan dia nggak ngepasang lagi, berarti ya itu memang itu yang bagus buat kita. Karena kalau kita kekeh untuk pasang lagi perban sendiri, itu beresiko banget buat si luka kita. Jadi katanya takutnya nanti kalau misalkan kita kasih perban sendiri lagi, nanti di dalam tuh dia malah lembab dan lukanya nanti akan basah lagi gitu. Jadi lebih baik kita ya udah nggak usah dipasang lagi, biar aja nanti dia kering dengan sendirinya. Terus dipakai mandi, habis pakai mandi dilap tap-tap gitu, jangan digosok gitu. Jadi tap-tap. Hari 8 hari selesai operasi, keluar dari rumah sakit, aku halangan, dan itu aku kaget banget. Aku pikir darah apa ini, aku udah panik. Sampai suamiku nelfon di rumah sakit kan, nanyain, ternyata itu nggak apa-apa. Dan aku juga bersadar ternyata itu adalah jadwal haidku yang maju 2 hari. Dan aku lega, aku pikir ya kenapakah ini habis operasi takutnya pendarahan apa gimana, ternyata enggak, itu haid biasa. Jadi kalian nggak perlu takut sih, yang penting kalian tuh positif thinking aja, semua itu kalian baik-baik saja. Oke, dan aku udah bisa kerja lambat banget. Jadi aku belum bisa juga pakai celana, jadi aku pakai rok. Lambat, selambat-lambatnya masih bungkuk juga. Tapi aku senang karena aku aja kerja tuh semangat mau kerja lagi, karena aku udah rindu sama kerjaan. Jadi buat kalian semua yang mau operasi kista atau operasi sesar, jangan takut guys. Itu semua akan menjadi baik-baik saja kalau kalian berpositif. Kalian jangan cari-cari informasi yang bikin otak kalian jadi nanti begini nanti begitu. Jangan, kalian cari-cari yang positif aja, jangan yang negatif, biar kalian tuh semangat. Apalagi kalau kalian lagi operasi sesar kan, kalian enak banget karena kalian ini bahagia banget karena yang dioperasi itu yang keluar tuh anak, nggak kayak aku yang keluar tuh kista. Bahagia sih karena penyakit itu akhirnya kalau juga cuma anak itu kan lucu, itu yang kita nantikan. Jadi kan harus bahagia. Selama kalian senang, enjoy. Aku nggak tahu sih ya kalau recovery habis lahiran sesar, karena kan dia pasti ngurusin anaknya juga dulu, bayinya kan, untuk ngasih ASI atau segala macam. Tapi semua itu akan baik-baik saja, yang penting kalian tuh bahagia. Apalagi kalau ditemani sama suami. Sebulan setelah operasi aku udah bisa bawa motor sendiri, walaupun masih pelan-pelan, udah bisa kerja. Udah kayak normal sih, alhamdulillah. Dan badan aku udah bisa aku regangkan, enak banget. Aku yang tadinya takut mandi, aku udah bebas mandi guys, bebas banget mandi. Yang penting kalian harus positive thinking, selalu bahagia, selalu bersyukur, semangat. Ternyata aku juga bukan cuma aku pejuang garis 2 di sekitar sekeliling aku, ternyata alhamdulillah banyak banget. Maksudnya banyak, alhamdulillah, karena saling support banget sih kita dengan permasalahan yang berbeda-beda. Terus doain aku, nanti aku mau lanjut program lagi, masih mau nunggu cek HSG sama cek analisa sperma, nunggu suami pulang cuti,
baru kita lanjut program itu lagi. Semangat semuanya, dan semangat juga untuk aku. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, kita doakan selama ini semuanya dijaga sama Allah, amin. Dan kalian yang udah diberikan rezeki anak dengan mudah, disyukuri, banyak-banyak bersyukur. Lihat perjuangan kita yang mau memiliki anak itu susah banget, itu rezeki yang luar biasa. Jadi kalian semua, kita semua sih harus mempunyai rasa syukur masing-masing. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Sarangyo.